Udah muncul belum ya? Udah, Kak. Sip, sip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai soal-soal dan latihan soal yang ada di bab 2 di buku Adi Syahadat, yaitu tentang basic principle atau prinsip dasar. Adapun dari anggota kelompok 2 itu, yang pertama ada saya sendiri, Dika Agung Dwi Setio, kedua ada Ahmad Wendy Yusuf Bahtiar, Adlian Salsabi Arbian, Muhammad Isyatawari, Sultan Muhammad Pasha, dan Muhammad Triagung. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan membahas tentang keseimbangan daya kompleks. Nah, perlu diketahui bahwa jika kita melihat pada rangkaian gambar ini yang sebelah kiri, nah, pada penyimpanan energi jelas bahwa daya yang disuplai oleh sumber yang sama akan sama dengan jumlah daya nyata yang diserap oleh beban. Nah, pada saat yang sama juga keseimbangan antara daya reaktif harus dijaga. Nah, jadi daya kompleks total yang dikirim ke beban secara paralel adalah jumlah daya kompleks yang dikirim ke masing-masing beban. Nah, buktinya adalah pada rumus yang sebelah kanan ini yang paling atas ya, S sama dengan V kali I konjugat. Nah, di mana S ini yaitu daya kompleks atau daya semu ya, yang rumusnya V kali I konjugat di sini. Oke, selanjutnya untuk contoh soalnya yang sebelah kiri. Nah, sini temukan daya yang diserap oleh setiap beban dan total daya kompleks pada rangkaian di atas. Nah, solusinya yang pertama kita mencari rumus arus 1, 2, dan 3, di mana pada rumus arus ini yaitu I sama dengan V RMS per Z RMS ya. Nah, di sini ya untuk arus pertama yaitu kita bisa lihat 1200 sudut 0 per 60 sudut 0. Nah, di sini sama dengan 20 plus J0 ya, ampere. Nah, nanti untuk seterusnya di sini ada rumus arus kedua, arus yang ketiga, yang mana nanti untuk perhitungannya sendiri akan saya jelaskan atau boleh dipindah ke slide selanjutnya dulu, Kang Dika. Selanjutnya lagi, Ini selanjutnya. Nah, ini untuk perhitungannya ya. Sini contohnya tadi saya mengambil contoh yang untuk mencari arus yang kedua. Nah, di sini bisa menggunakan dua rumus, bisa dari kita mengubah persamaan rektangular menjadi polar seperti ini. Ini yang pertama ya, I2. Dan juga bisa juga diubah ke rektangular dulu dari polarnya gitu. Maka hasilnya akan sama. Bisa teman-teman lihat di situ. Hasilnya sama-sama 40 min J 80 ampere sini. Ada dua cara kan. Balik lagi ke slide 1. Nah, selanjutnya ketika arus sudah ditemukan, selanjutnya kita akan mencari daya semuanya. Ini S1, S2, S3 di sini rumusnya V dikali I1, 2 atau 3 ya, konjugat sini. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk perhitungannya sendiri boleh lagi di slide ketiga. Slide ketiga. Nah, sini ada contoh untuk perhitungan nih yang di bawah yang S2 sama dengan V kali I konjugat I2 konjugat. Dari sini hampir sama. Tadi untuk yang pembagian ya, di sini sebelah kanan rumusnya ini seperti yang kita pelajari pada semester 6 apa 5 ya yang lalu. Rumusnya untuk pembagian seperti ini ketika kita menghitung persamaan kompleks ya. Dan ini untuk yang di bawahnya, yaitu perkaliannya seperti ini. Ntar teman-teman bisa lihat untuk perhitungannya di sebelah kirinya ya.
Jadi akan sama gitu kalau kita mengubah ke rektangular atau ke polar dulu hasilnya, maka hasilnya akan tetap sama gitu. Oke, slide yang tadi. Nah, setelah daya semu terhitung gitu. Nah, di sini ada catatan juga bahwa untuk persamaan apa ya? Persamaan polar ya, yang ini seperti ini 1200 sudut 0 derajat 20 min J0 ini bisa digunakan untuk mencari daya semunya ya. Nah, sedangkan untuk yang hasilnya yang sebelah kanan itu yang contohnya S1, S2, S3 itu S1 sama dengan 24.000 watt plus J0 var ya, atau yang di bawahnya yang lainnya. Nah, ini itu kan ini persamaan rektangular ya. Nah, ini untuk mencari daya daya aktif ini watt kan ya, plus ya, dan J-nya ini yang satuannya var itu untuk daya reaktifnya karena satuannya memang var. Yang selanjutnya total daya kompleks beban bertambah hingga sini S sama dengan S1 plus S2 plus S3 dijumlahkan sama dengan 96.000 watt plus J 72.000 var. Nah, sebagai alternatif juga, jumlah daya kompleks yang dikirim ke beban dapat diperoleh dengan terlebih dahulu mencari arus total. Nah, ini rumusnya sama dijumlahkan gitu ya. Nah, dan juga untuk mencari total daya kompleksnya ini di bawahnya lagi ada S sama dengan V kali I konjugat 1200 sudut 0 derajat dikali 100 sudut 36,87 derajat, maka hasilnya nah di sini sama dengan 120.000 sudut 36,87 PA yaitu volt ampere ya. Di sini daya semuanya itu ya, PA itu. Nah, di sini untuk mencari daya aktif yang tadi watt ini 96.000 watt daya aktifnya dan daya reaktifnya J 72.000 var. Var ini artinya volt ampere reaktif ya. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini tadi harusnya sebelumnya membahas ini dulu. Ini untuk tadi untuk mencari rumus polar persamaan polar ke rektangular seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Dan ini juga di bawahnya ada ini ya, apa ya? Jadi keterkaitan antara daya semu, daya reaktif dan daya aktif bisa dilihat pada gambaran ini gitu. Kayak tadi kita perhitungan daya semu itu menggunakan rumus polar ya. Di sini kita lihat arahnya. Nah, ketika kita menggunakan rumus rektangular, nah akan menjadi ini daya aktif plus daya reaktif di situ arah gambar arahnya ya. Oke, lanjut. Jadi ini untuk perhitungan yang tadi ya. Nanti bisa teman-teman lihat videonya, bisa diulang lagi, bisa dibaca lagi gitu. Lanjut. Yang terakhir, nah untuk konsep terakhir ini tergantung dalam gambar di bawah nih, yang menunjukkan diagram fasor saat ini dan representasi vektor daya kompleks. Nah di sini bisa kita lihat untuk arusnya sendiri, sebenarnya kita harus melihat pada slide pertama ya, karena di situ coba tolong dilihat slide sebelumnya, yang pertama. Boleh. Nah, kita ngelihat di sini S1, S2, S3 ya. Itu jumlahnya sama dengan ada yang 24.000 watt plus J0. Nah, itu 24.000 watt itu merupakan tadi kalau kita ngelihat sebelumnya itu merupakan X-nya dan J0 ini merupakan Y-nya. Tuh, yang di bawahnya juga seterusnya 48.000 merupakan X-nya, 96.000 merupakan Y-nya gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir tadi, slide yang terakhir. Nah, ini. Maka sebelumnya. Nah, maka akan seperti ini gitu gambarannya gitu. Gambaran diagram fasornya. Kita gambarkan. Nah, yang terakhir daya kompleks juga dapat diperoleh langsung dari rumus ini 2.14 yaitu S sama dengan V dikali I konjugat sama dengan V dikali V konjugat per Z konjugat sama dengan ini ya. Nah, di sini sehingga hasilnya akan seperti di bawah ini. Oke. Mungkin cukup dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Dika. Oke, terima kasih Gung. Ya, masih sama halnya dengan apa yang dijelaskan oleh Agung. Untuk example atau contoh soal dari 2.3 ini, di sini kita bisa lihat ada rangkaian
RLC, di mana di sini ada dua beban Z1, yaitu sebesar 100 plus J0, dan Z2-nya itu adalah 10 plus J20 ohm. Gitu. Dihubungkan dengan sumber 200 VRMS dengan frekuensinya itu 60 Hz, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, untuk soal di 2.3 ini, yang pertama itu ditentukan daya nyata dan reaktif total, dan juga faktor daya pada sumber dan arus totalnya. Nah, untuk cara yang pertama itu, kita cari terlebih dahulu arus di I1, di daerah I1, di mana rumus I1 ini sama dengan 200 sudut 0 derajat dibagi 100, di mana 200 sudut 0 derajat ini adalah V, diambil dari sini ya. Nah, ini karena bentuknya masih sederhana dan ini dibuat menjadi polar. Bentuk polar menjadi 200 sudut 0 derajat dibagi 100 sudut 0 derajat, sama dengan hasilnya itu 2 sudut 0 derajat ampere. Nah, begitu juga dengan I2. Tetapi dengan beban yang terdapat di I2-nya itu ada dua beban, jadi 10 plus J20. Nah, sama halnya juga dibagi pembagian polar dengan rektangular, didapatkan hasilnya itu 4 min J8 ampere. Nah, karena di sini kita ingin mencari daya nyata atau daya reaktif total, maka kita harus mencari S1, yaitu daya semu di daerah 1, di mana rumusnya itu V dikali I1 konjugat, sama dengan 200 sudut 0 derajat dikali 2 min J0, di mana 2 min J0 ini kebalikannya dari I1 ya, karena ini itu pemodelan loopnya itu berlawanan dengan arah arus di I1-nya itu, maka keterbalikannya gitu ya. Mungkin ini teman-teman bisa lihat juga di S2-nya itu 4 min J8, yang asalnya 4 min J8 itu menjadi 4 plus J8. Nah, itu. Apabila dihitung itu menghasilkan 400 watt plus J0 VAR, di mana 400 watt ini adalah daya aktif atau P, seperti yang tadi Agung jelaskan, dan J0-nya ini adalah daya reaktif. Nah, apabila sudah ditemukan daya semu dari kedua daerah tersebut, maka kita bisa menjumlahkan semuanya hingga kita mendapatkan total dari daya semunya itu. Di mana daya semunya itu sama dengan P plus JQ, ini bisa teman-teman temukan di persamaan 2.10 yang ada di buku Wadi Sadat. Nah, ini tuh kita tinggal jumlahkan saja 400 ditambah 800 menjadi 1200 watt daya semunya itu. Dan begitu juga dengan daya reaktifnya. Apabila kita tambahkan jadi J1600. Nah, apabila dijadikan bentuk polar, maka didapat hasil 2000 sudut 53,13 derajat volt ampere. Nah, itu kita sudah menemukan dari daya semu totalnya. Lalu kita mencari arus totalnya. Nah, ini rumusnya itu adalah I sama dengan S konjugat dibagi V konjugat, di mana S ini tadi daya semu total dibagi tegangan total yang ada di rangkaian tersebut, di mana S konjugat itu sama dengan 2000 sudut min 53,13 derajat dibagi tegangannya itu 200 sudut 0 derajat. Maka didapatkan hasilnya itu 10 sudut min 53,13 derajat ampere. Nah, yang terakhir kita menghitung faktor daya yang ada di sumbernya itu. Rumusnya itu PF. PF itu dilamakan itu power factor ya, teman-teman. Itu sama aja kayak faktor daya artinya. Nah, itu sama dengan cos P. P-nya itu yang kita pakai dari hasil perkalian di arusnya ini sebesar 53,13. Di mana cos 53,13 ini hasilnya adalah 0,6 lagging. Nah, dikatakan lagging ini dikarenakan arus itu tertinggal dengan tegangannya. Ini bisa teman-teman lihat di theta V. Theta V di sini adalah 0 derajat dikurang theta I. Maka apabila 0 dikurang min 53,13 derajat itu lebih besar dari 0, maka faktor daya ini dikategorikan sebagai lagging. Seperti itu. Untuk selanjutnya, contoh soal masih 2.3, yang bagian B akan dijelaskan oleh Saudara Sultan.
Nah, seperti tadi yang kita sampaikan, yang soal kedua ini masih sama, soalnya cuman sama si rangka soalnya cuman berbeda. Yang keduanya tentukan kapasitansi kapasitor yang terhubung melintasi beban untuk meningkatkan faktor daya keseluruhan menjadi 0,8 legging. Nah, di sini kita bisa lihat total power P itu sama dengan 1200 watt pada faktor daya 0,8 legging. Nah, yang pertama itu kita harus mencari delta aksinya itu sama dengan cos pangkat min 1 kali 0,8 yang hasilnya adalah 36,87 derajat. Lalu kita harus mencari di aksennya, yaitu P tan theta. Aksen sama dengan 1200 tan dikali 36,87 derajat yang hasilnya 900 IAR atau var. Lalu di D-nya itu sama dengan 1600 dikurangi 900 yang menghasilkan 700 var. Lalu setelah itu kita mencari nilai dari ZC yaitu V kuadrat per S konjugat SC konjugat sama dengan 200 pangkat 2 per J 700 yang menghasilkan min J 57,14 ohm. Lalu yang C-nya itu yaitu 10 pangkat 6 dibagi 2V kali 60 kali 57,14 menghasilkan 46,42 mF. Lalu daya total dan arus barunya itu adalah S aksen sama dengan 1200 ditambah J 900 yang menghasilkan 1500 sudut 36,87. Dan yang I aksennya itu S aksen konjugat per V konjugat sama dengan 1500 sudut min 36,87 derajat per 200 0 derajat, yaitu sama dengan 7,5 sudut min 36,87. Nah, ini pengurangan arus supply dari 10 ampere menjadi 7,5 ampere. Dan selanjutnya contoh soal selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, masih lanjut lagi ke yang example tadi 2.3, itu bisa teman-teman lihat latihan soalnya itu di problem 2.7. Nah, masih ada juga rangkaian yang sama, hanya saja perbedaannya itu dari sini di S3-nya itu kita sudah mengetahui itu daya semu di titik 3-nya itu ada sebesar 5000 kV ampere dengan laggingnya itu 0,8 power factor itu PF. Nah, soalnya itu tentukan daya kompleks beban, yang kedua tentukan total arus dan faktor daya, dan yang ketiga itu tentukan nilai kapasitansi kapasitor. Masih sama dengan cara yang tadi, hanya saja ini menggunakan persamaan yang lainnya dengan rumus segitiga daya, yaitu S1 sama dengan mutlak V di V pangkat 2 dibagi Z1 konjugat, di mana didapatkan hasilnya seperti ini dalam bentuk rektangular ya, seperti yang tadi dijelaskan, di mana 1000 ini daya aktif P dan J 7000 ini adalah daya reaktifnya atau Q-nya, volt ampere. Nah, S1, S2 itu masih sama caranya, seperti yang tadi saya bilang, S3 itu sudah diketahui daya semuanya itu, hanya saja sudutnya belum diketahui. Nah, untuk mencari sudutnya itu kita bisa mencari dengan rumus theta aksen. Theta aksen itu sama dengan cos min 1 dikalikan 0,8, hasilnya itu 36,87. Maka apabila dari bentuk polar ini menjadi rektangular, didapatkan hasil 4000 plus J 3000 volt ampere. Nah, itu untuk daya semu di daerah 1, 2, dan juga 3. Nah, apabila ingin mencari daya totalnya itu, kita
memakai rumus yang tadi di awal, di mana kita menjumlahkan semua daya aktif yang ada 1000. Oh ini maaf, nolnya kurang 1 ya. 1000 ditambah 1000 ditambah 4000 itu hasilnya 6000. Nah 6000 ini masih dalam bentuk volt ampere. Nah ini saya konversikan menjadi kilovolt ampere menjadi 6. Begitu juga dengan daya reaktifnya, kita jumlahkan dari 7000 tambah 2000 dan 3000, hasilnya itu 8 karena dikonversikan gitu ya. Nah, didapatkan hasil polarnya itu sama dengan 10 sudut 53,13 derajat kilovolt ampere. Nah, itu untuk daya semu total dari satu rangkaian ini. Dan yang kedua itu kita diminta untuk mencari total arus dan faktor dayanya, di mana rumus daya semu itu sama dengan V dikali I, maka apabila kita akan mencari I itu sama dengan S dibagi V, di mana S-nya itu daya semu totalnya tadi. Nah, ini kan dalam bentuk kilovolt ampere ya. Nah, ini saya balikan kembali ke dalam bentuk volt ampere, maka 10 dikali 1000 itu 10.000 sudut min 53,13 dibagi 200 sudut 0 derajat. Maka didapatkan hasilnya itu 50 sudut 53,13 ampere. Seperti itu. Dan yang kedua ada faktor dayanya. Faktor daya itu PF yang tadi saya jelaskan di sampel 2.3 juga, di mana rumus itu adalah cos pi. Maka pi-nya itu yang kita pakai di sudut I-nya ini, yaitu cos 53,13 itu 0,6. Seperti yang tadi saya bilang, apabila sudut pi-nya itu, sudut pi ini 0 derajat dikurang sudut I-nya, apabila lebih besar dari 0, maka dikatakan faktor daya itu adalah lagging atau tertinggal, seperti itu. Karena faktor daya itu ada tertinggal dan mendahului gitu, leading kalau nggak salah. Dan yang terakhir itu kita diminta untuk mencari nilai kapasitasi dari kapasitor. Nah, karena Qc-nya itu sampai dengan 8000 VAR, Qc itu daya reaktif kapasitornya itu 8000, ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini ya, teman-teman. Seperti yang tadi bilang, kalau ini itu P, kalau ini Q-nya gitu ya. Makanya kalau di sini 8, karena ini kilovolt ampere, saya jadikan volt, makanya dikali 1000 jadi 8000 volt ampere reaktif gitu ya. Nah, maka didapatkan itu rumus ZC-nya itu sama dengan mutlak V kuadrat dibagi SC, di mana S itu daya semu kapasitornya itu. Maka didapatkan hasilnya itu min J 5 ohm. Nah, jadi untuk menentukan nilai kapasitasi kapasitor yang tepat agar si rangkaian ini menemukan daya faktor di 0,8 ini, maka rumusnya itu adalah C sama dengan 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 ini karena satuannya nanti itu ada mikrofarad. Jadi dikali 10 pangkat 6. Nah, 2pi 60 ini adalah ketentuan, dan terakhir dikalikan dengan ZC. Maka hasilnya itu seperti ini. Maka didapatkan 535 mikrofarad untuk nilai kapasitasi kapasitor yang tepat untuk mencapai nilai lagging sampai di titik 0,8. Seperti itu. Selanjutnya, untuk example 2.4 akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar? Terdengar. Oke. Nama saya Wendy. Di sini saya coba menjelaskan tentang contoh soal dari buku Hadis Saadat ini yang chapter 2, example 4. Jadi soalnya itu 3 beban dihubungkan secara paralel pada supply 1400 V RMS 60 Hz fase tunggal seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah itu. Untuk load 1 itu bebannya induktif 125 kVA pada faktor dayanya itu 0,28. Untuk load 2 bebannya kapasitif 10 kW dan 40 kV. Dan untuk load 3 itu bebannya resistif 15 kW. Nah, untuk soalnya itu temukan total kilowatt, kilovar, kVA, dan faktor daya supply-nya. Dan yang B, sebuah kapasitor dengan hambatan yang dapat diabaikan dihubungkan secara paralel dengan beban-beban untuk meningkatkan faktor daya menjadi tertinggal atau lagging 0,8. Jadi tentukan nilai kVR pada kapasitor dan kapasitansi dalam F. Next.
Oke, untuk jawaban soal yang A yang tadi, jadi sebuah beban induktif memiliki faktor daya tertinggal, beban kapasitif memiliki faktor daya utama, dan beban resistif memiliki faktor daya kesatuan. Nah, untuk load 1 itu rumusnya Q1 sama dengan cos min 1 kali 0,28, yaitu sama dengan 73,74. Nah, itu lagging. Oke. Untuk daya kompleks bebannya itu yang S1 125 sudut 73,74 kVA, atau kita dikonversikan ke rektangular itu jadi 35 kW plus J 120 kV. Untuk S2-nya itu 10 kW minus J 40 kVAR. Untuk S3-nya itu sama dengan 15 kW plus J 0 kVAR. Untuk total daya semuanya, jadi S1, S2, S3-nya itu ditambahkan semuanya. Nah, hasilnya itu 60 kW plus J 80 kVAR atau 100 sudut 53,13 kVA. Untuk arus totalnya itu I sama dengan S per FI, jadi 100.000 sudut minusnya 53,13 dibagi 1400 sudut 0, hasilnya itu adalah 71,43 sudut min 53,3 ampere. Nah, jadi untuk faktor daya supply-nya atau power faktornya itu dengan cos P atau cos 53,13 dengan 0,6 lagging. Jadi lagging itu kondisi di mana fase tegangan mendahului fase arus, seperti itu. Selanjutnya untuk jawaban B. Nah, jadi sudah diketahui tadi total daya nyatanya itu P sama dengan 60 kW pada faktor daya baru laggingnya 0,8 menghasilkan daya aktif baru atau kiaken. Jadi kiaksian itu cos min 1 kali 0,8 sama dengan 36,87 derajat. Jadi Q aksinya yang baru, daya aktif yang barunya itu 60 tan 36,87 sama dengan 45 kVA. Jadi karena itu kapasitor kVAR yang dibutuhkan adalah QC sama dengan 80 dikurangi 45. Jadi yang dibutuhkannya itu adalah 35 kVAR dan X atau kapasitasnya itu mutlak V kuadrat per SC sama dengan 1400 kuadrat per J 35.000 sama dengan min J 56 ohm. Untuk akarnya C dengan 10 akar 6 per 2V 60 kali 56 sama dengan 47,37 mikrofarad. Nah, untuk arus barunya adalah I aksen sama dengan S per V. Jadi 60.000 dikurangi J 40 per 1041 sudut 0. Hasilnya itu adalah 53,57 sudut min 36,87 ampere. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, untuk saya juga mengerjakan problem yang detik 4-nya. Jadi soalnya itu adalah sebuah induktif yang terdiri dari R dan X dalam pengumpanan paralel dari suplai 2400 VRMS menyerap 288 kW pada faktor daya tertinggal 0,8. Nah, tentukan R dan X. Nah, untuk jawabannya itu, jadi si gambar itu adalah sebuah beban induktif ya, dengan R dan X secara paralel. Nah, untuk daya kompleks yang didapat adalah S sama dengan 288 dibagi 0,8 38,87 sama dengan 360 sudut 36,87 kVA. Kita konversikan ke rektangular jadi 288 kW plus J 216 kV. Nah, untuk nilai R-nya itu adalah rumus R adalah P kuadrat mutlak per P sama dengan 2400 kuadrat per 288 dikali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 itu kan tadi dari kilowatt ke watt, jadi 10 pangkat 3 sama dengan 20 ohm. Untuk nilai X-nya, di X itu rumusnya V mutlak kuadrat per Q sama dengan 2400 kuadrat per 216 kali 10 pangkat 3.
Nah, 10 pangkat 3 ini dari kilovar ke var sama dengan 26,667 ohm. Nah, seperti itu yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Iya maaf. Terima kasih Bapak Wendy. Saya Muhammad Irsyad Hawari, NIM 11870070041, ingin menjelaskan contoh soal 2.5. Dilihat dari yang soal 2.5 itu, di situ ada rangkaian dengan dua buah sumber, V1 dan V2, dihubungkan oleh saluran impedasi pendek. Nah, rangkaiannya sama seperti gambar samping. Nah, yang ditanya itu ada daya nyatar dan reaktif yang disuplai sama yang diterima. Lalu disuruh lagi dicari rugi dari daya di saluran tersebut. Nah, lanjut Bapak Dika. Nah, yang pertama itu kita nyari I-nya dulu. I12 atau I1 sama I2. Nah, untuk I itu rumusnya V per Z. Nah, tinggal dimasukin aja. Untuk I12 itu V1-nya lalu dikurang V2-nya per Z. Sama seperti I2-nya. Hasilnya yang ada di gambar tersebut. Lalu mencari S1 dan S2. S1 itu rumusnya V dikali I. Nah, karena seperti dijelaskan Bapak Dika ini, yang hasilnya minus ini menjadi plus. Yang plus menjadi minus. Dan hasilnya yang ada di gambar seperti ini. Lalu karena disuruh mencari rugi daya untuk loss-nya itu sama dengan S1 plus S2. Tinggal dimasukin aja, lalu hasilnya 9,8 W plus J 68,8. Nah, untuk hasil di atas, karena P1 negatif dan P2 positif, sumber 1 menerima 97,5 W dan sumber 2 menghasilkan 107,3 W. Dan ruginya pada salurannya itu 9,4 W. Ini yang SL. Dengan daya nyata dapat bisa diperiksa itu dari P loss-nya itu sama dengan R I1 kuadrat. Nah, itu tinggal dimasukin aja R-nya 1 sama hasil dari I12 yang ada di atas. Nah, menghasilkan itu 1,8 watt. Nah, juga karena Q1 positif dan Q2 negatif, sumber 1 menghasilkan 3,3 var dan sumber 2 menerima 29,5 var. Rugi daya reaktif pada saluran adalah 8,6 var. Yang reaktif kehilangan daya dapat diperiksa dengan kilosnya itu X I 12 kuadrat sama dengan X-nya masukin, I-nya sama, angkanya sampai ke atas, menghasilkan 68,8 var. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan ke Bapak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adlan akan menjelaskan contoh soal 2,7. Saluran memberi
Saluran memberi beban 3 fase seimbang yang terhubung secara paralel. Beban pertama terhubung dengan Y dan memiliki impedansi 60 sampai dengan Y 40 ohm per fase. Yang kedua, di ujung pengiriman dari suplai tegangan saluran 3 fase yang seimbang 207,84 volt dengan mengambil tegangan fase VA sebagai referensi. Nah, di sini ada gambar rangkaiannya. Next dik. Nah, arus daya nyata dan daya reaktif yang diambil dari suplai. Z2 60 kurang J45 per 3 sama dengan 20 J15 ohm. Di sini saya akan mencari P1 dengan 207,85 per sama dengan 120 volt. Yang B tegangan 120 sudut derajat kurang J4 per 5 sudut derajat sama dengan 10 kurang J20 sama dengan 111,8 sudut kurang 10,3 derajat volt. Next di. Terus per fase di setiap beban. I1 sama 10 jet 20 per 30 jet sama dengan 1 kurang J2 sama dengan 2,236 sudut 63,4 derajat ampere. I2 nya sama dengan V2 sama kurang J20 per 20 kurang J15 J2 dengan 4,472 sudut 26,50 ampere. Mencari IAB dengan I2 sudut 10 derajat sudut 5 derajat 3 sudut 3 derajat sama dengan 2,582 sudut 56,56 ampere. Next dik. Total daya nyata dan reaktif di setiap beban saluran. E1 sama dengan 3V 2 per 1 sama dengan 311 per 11,8 sudut kurang 10,3 derajat per 2,23 sudut 4 derajat sama dengan 450 W sama dengan J600 var dengan 3V2 I2 sama dengan 3 per 111,8 sudut 10,3 derajat per 4,472 sudut 6,56 sembilan 1200 watt 100 watt kurang 900 var. SL sama dengan 3 RL tambah Z kali L
mutlak kedua sama dengan 3 2 tambah J per 5 akar 2 sama dengan 150 watt tambah J30. S1 tambah S2 tambah SM sama 400 tambah J600 tambah 1500 kurang J900 tambah 150 tambah J300 totalnya jadi sama dengan 1800 J. Sekian Dik untuk menjelaskan dari saya. Ya, terima kasih Elian. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 2 mengenai prinsip dasar dari buku hadis syahadat, contoh soal dan latihan soal. Kan? Mungkin ya. Ini cukupkan saja dari kelompok 2 mengenai presentasi ini. Bila kesalahan atau kekurangan selama penyampaian materi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.